مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, baik nikmat iman, Islam maupun ihsan. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya, dan semoga kita termasuk ke dalamnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya robbal alamin. Ya, anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabar semuanya? Ibu harap semoga kapanpun dan dimanapun kalian berada, Allah senantiasa melimpahkan kesehatan dan perlindungan untuk kita semua ya, untuk kalian semua. Ya, sebelumnya mungkin kita belum pernah berkenalan secara langsung ya, tapi nggak apa-apa. Izinkan di sini sekarang Ibu memperkenalkan sedikit nama Ibu, dan semoga di lain kesempatan Allah mengizinkan kita untuk dapat berkumpul, untuk dapat bersilaturahim, dan dapat berkenalan bertegur sapa secara langsung. Ya, nama Ibu Fauziah Fatona. Bisa dipanggil Ibu Fauziah, bisa juga dipanggil Bu Uzi. Gitu. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ibu akan sedikit menyampaikan sebuah materi yang dimana Ibu harap apa yang akan Ibu sampaikan dapat diterima oleh anak-anak sekalian dan juga dapat menambah ilmu, tertanam dalam kolbu, kemudian dapat realisasikan melalui perilaku. Seperti itu. Apa yang akan kita bahas? Nah, di sini insya Allah akan membahas sedikit mengenai sedekah. Nah, anak-anak pasti udah tahu kan apa itu sedekah? Sedekah itu berasal dari bahasa Arab yang dari kata sodakoh, di mana arti sodakoh ini adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Selain itu, sedekah juga dapat mencakup seluruh amal perbuatan atau perbuatan baik. Nah, di sini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Ibu bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya berinfaklah di jalan Allah dan janganlah kamu terjunkan dirimu dalam hal-hal yang merusak dan berbuatlah kebaikan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, di sini dijelaskan bahwa sedekah dapat dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja, baik itu berupa harta maupun non-harta, serta diberikan kepada siapa saja. Akan tetapi di sini sedekah kita dianjurkan diberikan kepada orang-orang yang terdekat. Diawali dulu dengan orang-orang yang terdekat. Misalnya seperti keluarga. Keluarga ada siapa? Ada kedua orang tua, ada kakak, atau ada adik. Jadi, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan khawatir
meskipun kita belum memiliki harta yang banyak, kita tidak memiliki cukup uang atau makanan yang melimpah, jangan khawatir, kita masih tetap bisa bersedekah. Dengan cara apa? Misalkan nih, kita ingin bersedekah kepada kedua orang tua. Caranya seperti apa? Kita bisa membantu kedua orang tua kita meringankan beban mereka dalam mengerjakan pekerjaan rumah misalnya. Contohnya, ketika ibu atau bunda sedang beres-beres, kita bersedekah dengan membantu, ikut membersihkan kamar, ikut menyapu atau mencuci piring seperti itu, atau membantu ayah membersihkan motor, mencuci mobil dan lain sebagainya. Bisa juga sedekah kepada kakak atau kepada adik. Seperti apa sedekahnya? Misalkan ketika adik kesulitan mengerjakan PR, kita bantu untuk mengerjakan PR, kita beritahu ilmu yang sudah kita ketahui. Nah, dari situ juga bisa dikatakan sedekah. Terus, kalau misalkan sedekah kepada orang lain, bisa juga tanpa mengeluarkan uang. Kalau misalkan kita memang tidak memiliki, bisa tanpa uang atau misalkan tanpa makanan yang berlimpah. Tidak usah, kita bisa dengan menyapa, memberikan kebaikan, membantu meringankan beban teman-teman kita. Misalkan ketika berpapasan, kita mengucapkan salam, memberikan senyum terbaik kita. Nah, itu juga kan bisa disebut sebagai sedekah. Di mana sedekah ini kita juga dapat menyalurkan rasa bahagia kita kepada orang lain. Sehingga orang lain yang melihat kita pun menjadi ikut senang. Nah, itu bisa jadi juga sebagai sedekah. Seperti itu ya, sampai ini paham? Oke, untuk selanjutnya, apa sih yang Allah janjikan kepada kita kalau misalkan kita menjadi orang yang suka bersedekah? Nah, tenang, Allah selalu memiliki janji balasan kepada orang-orang yang beriman, bertakwa kepadanya. Dan Allah tidak pernah mengingkari janji tersebut. Terus apa ya balasan bagi orang yang suka bersedekah? Nah, di sini sebenarnya ada banyak balasan-balasan yang Allah janjikan untuk orang yang suka bersedekah. Akan tetapi, di sini Ibu akan menyebutkan beberapa saja ya, nggak semua. Ada beberapa yang akan Ibu jelaskan mengenai balasan dari Allah untuk orang-orang yang suka bersedekah. Yang pertama, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, di akhir zaman kelak, Allah akan mematikan seluruh makhluk yang ada di dunia untuk kemudian dibangkitkan kembali pada mahsyar, seperti itu. Dan di padang mahsyar itu kan orang-orang banyak tuh pada bangkit, dan di atasnya tuh ada matahari dan jaraknya itu sangat dekat, orang-orang akan kepanasan. Akan tetapi Allah dengan kebahamurahannya akan memberikan naungan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, salah satunya itu adalah orang yang suka bersedekah gitu. Yang kedua, memberikan keberkahan pada harta atau kepada sesuatu yang kita sedekahkan. Misalnya contohnya tadi, anak-anak sekalian, ada yang dengan sukarela mengajarkan adik, mengerjakan PR, berbagi ilmu kepada teman. Nah, insya Allah ilmu yang anak-anak sekalian bagikan itu dapat menjadi ilmu yang berkah, seperti itu. Terus yang ketiga, disediakan pintu khusus masuk surga. Wah, Masya Allah ya, balasannya Allah itu ketika di akhirat kelak, nanti ketika kita melewati pintu surga, insya Allah itu jika Allah berkehendak, kita termasuk orang-orang yang suka bersedekah, insya Allah Allah siapkan pintu surga untuk kita. Selanjutnya, ada balasan yang berlipat ganda bagi orang yang suka bersedekah. Misalkan seperti tadi, berbagi ilmu kepada teman, mengajarkan adik, dan kemudian adik atau teman tersebut mengajarkan kembali apa yang telah kita ajarkan, insya Allah itu menjadi ilmu dengan pahala yang berlipat ganda, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya, sedekah merupakan salah satu amal yang tidak putus sampai mati. Jadi, ketika kita meninggal kelak, semua amal kita itu akan terputus.
akan terputus kecuali ada 3 hal yang tidak terputus. Apa saja? Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Dan yang ketiga, ilmu yang berguna. Nah, sedekah jariah seperti apa? Seperti tadi, ketika berbagi ilmu, terus disampaikan secara terus-menerus, nah itu pahalanya tidak akan putus sampai kapanpun, sampai di akhirat kelak. Jadi, sedekah itu juga sebagai tabungan kita untuk di akhirat kelak. Seperti itu ya. Nah, selain itu juga, sedekah kepada orang tua bisa juga loh kita lakukan minimal setiap selesai sholat. Nah, dengan cara apa? Dengan cara tadi, mendoakan kedua orang tua. Ayo gimana coba doa orang tua? Pasti pada tahu kan? Kita berdoa, bisa bersama-sama sambil diangkat, sambil ditengadahkan tangannya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti itu. Itu juga insya Allah sudah masuk ke dalam sedekah. Jadi adik-adik, mari kita sama-sama bersedekah. Bersedekah kita sama-sama untuk menabung amal kita di akhirat kelak. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat memotivasi anak-anak sekalian untuk selalu semangat dalam bersedekah, baik bersedekah kepada kedua orang tua, kepada adik, kepada kakak, atau kepada orang-orang di sekitar. Itu hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على